Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taki dengan NIM 19 10 12 53 178. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang alat peraga yang telah saya buat dan teman saya buat. Latar belakang. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan bersih merupakan tanggung jawab kita semua. Lingkungan bersih dan sehat akan membuat penghuninya nyaman dan kesehatan tubuh terjaga baik. Kesehatan tubuh manusia tergantung pada keberagaman kegiatan hidup manusia dalam memenuhi hidupnya. Banyak manfaat yang dirasakan dengan menjaga lingkungan bersih, yaitu menjauhkan sumber-sumber penyakit yang berkembang di sekitar kita. Sedangkan kondisi lingkungan yang kotor saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan tanpa batas. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Pengertian lingkungan bersih dan kotor. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu, lingkungan bersih sangat berpengaruh sekali dalam suatu kehidupan manusia sehari-hari, yang dimana sangat berhubungan dengan kenyamanan dan kesehatan bagi tempat tinggal manusia. Hal itu sering kita jumpai oleh setiap masing-masing manusia di dalam kehidupan pribadi mereka, yang dimana di sana bisa dilihat bagaimana suatu kehidupan yang berada di antara dua kebiasaan yang sering terjadi di kehidupan mereka. Dibagi menjadi dua lingkungan kehidupan yang berbeda, yaitu ada lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Yang pertama yaitu lingkungan bersih. Lingkungan bersih disebut juga dengan lingkungan sehat. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang terbebas dari kontaminasi kotoran dan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sekelilingnya. Yang kedua yaitu lingkungan kotor. Lingkungan kotor disebut juga lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang kotor berarti lingkungan tersebut sudah tercemar. Pencemaran lingkungan terbagi atas pencemaran seperti air, udara, dan tanah. Adapun manfaat lingkungan hidup yang bersih, yaitu yang pertama, membuat lingkungan menjadi enak dan nikmat dipandang. Membuat lingkungan tersebut menjadi lebih enak dan juga nikmat dipandang, maka dari itu dengan adanya kebersihan lingkungan yang terjaga dengan baik, serta lingkungan yang selalu asri dan juga bersih. Yang kedua yaitu kualitas udara yang lebih baik. Meningkatkan kualitas udara yang baik, biasanya manfaat udara pada lingkungan yang bersih memiliki beberapa indikator penting. Yang ketiga yaitu lingkungan yang jauh dari berbagai macam penyakit. Lingkungan yang bersih dapat menghindarkan atau paling tidak dapat mengurangi risiko penyebaran berbagai macam penyakit sekali. Bayangkan apabila sampah menumpuk tanpa dibersihkan, pastinya akan sangat kotor dan menimbulkan banyak sekali lalat. Yang keempat, kepuasan tersendiri bagi warga lingkungan tersebut. Lingkungan yang bersih juga memberikan kepuasan tersendiri bagi warga lingkungannya dengan berhasil mempertahankan kebersihan lingkungan dan juga membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Yang selanjutnya yaitu adapun dampak dari lingkungan yang kotor, yaitu satu, pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan bukannya ke tempat sampah, dan ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh tim pembersih sampah seperti daerah terpencil. Yang kedua yaitu menimbulkan berbagai macam penyakit. Tak hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan, polusi sampah dan lingkungan yang kotor juga dapat membawa dampak buruk bagi manusia yang tinggal di lingkungan tertentu. Sebagai contoh, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit infeksi dan pencemaran saluran napas dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian. Sampah merupakan bahan pencemaran utama dalam limbah rumah tangga. Dapat kita lihat sampah berserakan di mana-mana.
ini akan berdampak pada hujan asam yang akan terjadi di aktivitas industri yang menyebabkan mineral berbahaya terlepas dari ikatannya dan kondisi pH tanah menjadi rendah. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu sebagai berikut: 1. Styrofoam, 2. Kertas manila, 3. Kertas karton hitam, 4. gunting, 5. lem double tip, 6. lem pok, 7. kardus bekas, 8. penggaris, 9. pensil, dan yang ke-10 yaitu stik es krim. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Pertama, lapisi styrofoam dengan kertas karton warna hitam dan kertas manila warna hijau dengan menggunakan lem double tip. Yang kedua yaitu bentuk kardus menjadi pola bagian rumah. Lalu lapisi dengan menggunakan kertas manila yang kuning dan merah. Yang ketiga, buatlah atap rumah dengan menggunakan kardus, lalu dilapisi dengan kertas karton warna hitam. Yang keempat, tempelkan atap yang telah dibuat tadi di atas bagian bangunan rumah yang telah dilapisi dengan kertas manila warna merah dan kuning. Yang kelima yaitu buatlah pola pintu rumah dan jendela dengan menggunakan kardus, lalu dilapisi dengan kertas manila yang warna kuning dan merah. Yang keenam, tempelkan pintu dan jendela yang sudah dibuat tadi ke rumah yang sudah ada atapnya. Yang ketujuh, buatlah pagar rumah dengan menggunakan stik es krim. Yang kedelapan, buatlah kursi santai untuk diletakkan di depan lingkungan rumah bersih dengan menggunakan kardus yang dilapisi dengan kertas manila warna kuning dan merah. Kesembilan, buatlah palang rumah untuk lingkungan rumah bersih dan lingkungan rumah kotor. Yang ke-10, tempelkan rumah yang sudah jadi tadi di atas styrofoam yang sudah dibuat tadi. Lalu hiasi dengan taburan lapisan manila di bagian rumah kotornya. Yang ke-11, tempelkan kursi santai yang telah dibuat tadi di depan lingkungan rumah bersih. Yang ke-12, tempelkan pagar dan palang nama yang sudah dibuat di sekeliling styrofoam yang telah disediakan. 13, lalu tempelkan hiasan-hiasan kecil di lingkungan rumah sesuai kemauan.